Selamat sore saudara, selamat datang di Titik Pandang bersama saya Friska Clarissa. Hari Ibu kemarin, pesan yang patut kita garis bawahi adalah perempuan punya peran penting untuk kemajuan bangsa. Kita akan bahas lebih dalam lagi soal perempuan hebat untuk Indonesia Maju bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir. Sudah ada di sebelah saya Ibu Baby Siti Salamah, psikolog yang juga Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selamat sore. Selamat sore Mbak. Dan di sebelahnya sudah ada juga Ibu Siti Napsiah, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Jakarta. Selamat datang Bu Napsiah. Terima kasih, selamat datang. Saya akan bahas dulu soal bagaimana perempuan punya peran untuk kemajuan bangsa di berbagai bidang. Ini yang ditekankan waktu Hari Ibu kemarin. Bu Baby bisa jelaskan apa yang bisa kita dalami? Bidang-bidang apa saja yang patut digali dan masih butuh peran perempuan yang saat ini belum dimaksimalkan? Ya, terima kasih. Sebenarnya peran perempuan itu luas sekali ya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Di mana orang seringkali mendikotomikannya sebagai tugas domestik dan tugas publik. Sebetulnya di ranah domestik sendiri tugas perempuan itu luar biasa banyak dan kompleks begitu, bahkan tidak selesai-selesai. Sebagai individu sendiri perempuan punya hak juga untuk mengembangkan diri kan, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan potensinya. Karena kita percaya bahwa setiap manusia itu kan istimewa, unik, dan berpotensi luar biasa besar. Belum lagi kalau perempuan itu di dalam rumah tangga berperan juga misalnya sebagai istri dan sekaligus sebagai ibu. Itu juga banyak sekali yang harus dia lakukan. Karena kita percaya bahwa nilai-nilai utama di dalam hidup seorang manusia itu kan ditumbuh kembangkan di dalam keluarga. Dan di situ peran ibu menjadi sangat vital. Kemudian kalau perempuan itu juga berkiprah di luar rumah tangganya, misalnya dia menjalankan peran sebagai misalnya orang yang bekerja, mencari nafkah atau menghasilkan uang juga di luar rumah, maka itu kan menuntut juga keseimbangan dari dia untuk membagi waktu, membagi tenaga, membagi pikiran. Dan di dalam semua ranah itu, baik publik maupun domestik, perempuan dituntut untuk selalu optimal. Nah itu kan suatu tantangan yang di ranah publik, bahkan kalau kita lihat di bidang politik atau banyak bidang lainnya, perempuan sudah banyak mengambil peran kunci di sana. Betul. Dan itu membuktikan bahwa sebetulnya perempuan sangat-sangat mampu dan punya kapasitas luar biasa untuk menjalankan bukan hanya peran ganda saya kira. Peran triple barangkali ya. Multi, untuk diri sendiri, multi malah ya Mbak ya. Untuk diri sendiri, untuk domestik dan untuk publik, terus belum menjaga keseimbangan dengan lingkungan sosial, dengan keluarga mertua, dengan keluarga besar, dan dengan kantor dan seterusnya. Bicara lingkungan sosial dalam konteks pendidikan, Bu Napsiah, apa yang bisa kita perdalam lagi dari Hari Ibu kemarin yang harusnya kayaknya semua generasi tahu deh peran konkret perempuan tuh ini dalam bidang pendidikan itu seperti apa? Oke, saya sepakat dengan Bu Baby ya, tadi tantangannya sekarang semakin banyak, tapi peluangnya juga yang tadi itu Ibu sampaikan, peluangnya udah terbuka lebar untuk perempuan. Nah konteks di lingkup pendidikan sendiri, kayak saya di kampus nih, alhamdulillah kesempatan sudah diberikan untuk perempuan. Misalnya jabatan-jabatan tertentu sudah diberikan kesempatan untuk perempuan. Tentu tantangannya untuk para anak didik kami adalah untuk menginternalisasi pemahaman mereka, untuk memahami betapa besar peran ibu mereka dan para ibu-ibu yang meskipun bertugas di ruang publik tadi mereka tuh di rumah juga bertugas yang tadi itu yang maha berat juga. Penghargaan saya kira generasi muda harus menghargai itu dan harus mendukung para ibu mereka, para dosen, para pendidik yang juga para ibu. Oke, kalau dari jumlah sudah tidak usah diragukan lah. Nggak usah. Misalnya kita di sini tiga-tiganya semuanya perempuan yang bekerja. Nah, tapi jangan sampai juga kan pola pikirnya waktu Hari Ibu kemarin saya masih ingat sekali pesannya. Jangan sampai hanya memenuhi kuota saja. Misalnya di parlemen ataupun misalnya di dunia politik lainnya, jabatan-jabatan publik jangan hanya untuk memenuhi kuota. Apa sih memang yang patut digarisbawahi bahwa perempuan ini bukan hanya memenuhi kuota tapi punya kualitas yang sama setara dengan laki-laki? Ya memang mungkin startnya dulu nggak sama ya. Lebih dulu kesempatan diberikan lebih banyak kepada laki-laki. Seperti kita dengar kemarin sambutan Ibu Megawati di Hari Ibu kemarin. Misalnya kalau suatu keluarga nggak punya uang atau uangnya terbatas, maka yang harus mengalah terlebih dahulu adalah anak perempuan misalnya. Atau kalau makanan tersedia di meja makan jumlahnya terbatas, maka yang harus paling belakang makan dan paling jelek kualitasnya haruslah si perempuan. Dan itu kan membuat si anak perempuan dari kecil saja sudah kurang gizi. Kita tahu bahwa anemia di kalangan ibu hamil di Indonesia itu adalah masalah besar. Kenapa? Karena anak-anak perempuan kita sejak kecil makanannya itu makanan yang nomor 2 lah. Makanan kelas 2 gitu ya. Makanan bergizi dan utama itu selalu hanya untuk anak laki-laki.
Mungkin dulu begitu. Sekarang kita percaya bahwa sudah banyak kesadaran sudah, baru di dalam iya. masyarakat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas yang sama untuk berkembang, mempunyai juga kesempatan yang sama untuk berkembang. Tinggal lagi si perempuan itu sendiri apakah terus-menerus mau berada di dalam mindset gitu ya, pemikiran yang seperti dulu bahwa karena saya perempuan saya belakangan aja deh gitu. Biarlah laki-laki duluan. Ataukah kita mau mengambil kesempatan untuk sama-sama maju? Karena kan zaman bergerak cepat begitu ya, keadaan berubah cepat sehingga kita juga harus memiliki mengambil kesempatan untuk maju. Sekali lagi tentu bukan hanya kuantitas, kalau tadi kuota ya, bukan hanya jumlah, kita juga ingin perempuan-perempuan yang berkualitas. Tapi ya perempuan yang berkualitas ini kan juga tumbuh antara lain karena mereka merebut kesempatan sekaligus juga memanfaatkan kesempatan yang ada. Gitu. Bisa dilihat juga bisa di dunia pendidikan, dari mulai dosen sampai mahasiswa yang aktif di keorganisasian itu perempuan laki-laki tidak ada beda. Bahkan di kampus kami rektornya alhamdulillah sekarang udah perempuan. Alhamdulillah. Iya. Jadi saya sepakat bukan lagi kuantitas tapi kualitas yang saya kira saya kemarin baru lihat itu Ainun Habibie ya. Itu cerita yang bagus sekali pesannya. Saya kira mungkin dalam rangka peringatan Hari Ibu juga. Pesannya menunjukkan Ainun yang cantik yang saat itu pengen jadi dokter. Tantangannya justru dari teman-temannya bahkan dari salah satu keluarga juga yang memandang tadi itu benar Ibu ada oh ini nggak cocok untuk perempuan. Profesi ini cocoknya bagi laki-laki. Saya kira zaman dulu aja yang masa kemerdekaan sudah ada perempuan hebat gitu ya. Yang udah mendobrak mindset masyarakat yang saat itu patriarkis. Masa iya sih sekarang kita ya Bu Baby yang sekarang udah. Masa sudah 2019 gak maju-maju sih. Iya, mau 2020 lagi. Iya. Insya Allah. Nah, tapi kalau bicara soal tantangan apa sih yang paling dirasakan misalnya untuk perempuan sama-sama terjun misalnya di dunia politik, di dunia pendidikan, itu seperti apa Bu Baby lihatnya? Saya pikir tantangan yang paling besar tentu dari dalam diri sendiri ya. Karena saya pikir gini ya, cara kita melihat dunia itu kan juga mempengaruhi bagaimana kita memutuskan menghadapi hal-hal yang terjadi dalam hidup ini gitu ya. Kalau kita selalu merasa, karena saya perempuan saya nggak usah deh, yang laki-laki dulu aja gitu. Atau karena saya perempuan saya nggak mungkin pulang malam gitu. Ya itu kan gimana kita ya. Kalau kita memiliki pandangan yang positif, maka energi kita juga positif dan kita hanya menarik hal-hal positif datang dalam hidup kita. Dan dengan demikian kita juga mudah berbicara pada anggota keluarga kita, misalnya pada ibu kita yakinkan bahwa kita pulang malam pun untuk tugas-tugas yang dapat dipertanggungjawabkan. Atau kalau misalnya sudah ada suami, sudah ada anak-anak, kan kita bisa bilang sama anak-anak dengan baik-baik. Kadang-kadang kalau perlu diajak mereka ke tempat kita bertugas supaya tahu betul apa yang kita kerjakan. Ya tantangan dari diri sendiri termasuk waktu itu Bu Mega juga bilang, aduh saya kesepian nih di dunia politik. Ini juga berawalnya dari mindset ya Bu Mega. Iya. Mungkin kalau semakin tinggi jabatannya tentu mungkin tidak terlalu banyak juga teman diskusi yang mengerti detail-detail dari yang ingin kita ceritakan begitu. Karena kan perjalanannya juga perjalanan yang berliku-liku dan kompleks gitu ya. Itu tantangan dari diri sendiri. Saya nanti juga akan gali lebih dalam lagi untuk tantangan menghadapi generasi milenial seperti apa, plus juga untuk membumikan Pancasila seperti apa. Kita akan bahas di Titik Pandang sesaat lagi, kami kembali.